Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita renungi Al-Quran surat Hud ini. Surat Hud adalah surat ke-11, terdiri dari 123 ayat, di mana ayatnya mengandung hikmah-hikmah perintah-perintah Allah yang luar biasa. Mari kita dengarkan, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu ilallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم بما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته
ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud yang baru saja kita baca, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita coba pahami makna dari yang kita baca tadi. Karena tugas kita terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran. Pertama adalah mengimani Al-Quran. Kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Mari kita coba. Sebelum mengamalkan Al-Quran, ada kerjaan yang harus kita lakukan, yaitu merenungi, membaca, dan meresapi makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 menjelaskan tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Di mana Allah berfirman, Alif Lam Ra. Ini adalah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih serta dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi Al-Quran ini sudah disusun rapih, terinci lagi. Kenapa? Kok bisa Al-Quran ini tersusun rapi dan rinci ayat-ayatnya? Karena Allah maha tahu. Allah bisa menempatkan ayat-ayat tersebut karena Allah maha tahu dan maha bijaksana. Diperinci atas beberapa macam. Ada yang mengenai ketauhidan di dalam Al-Quran itu. Ada yang mengenai hukum. Ada yang mengenai sirah atau sejarah atau kisah. Ada yang mengenai akhlak, budi pekerti yang baik. Ada yang mengenai tentang pengetahuan. Ada juga dalam Al-Quran janji Allah dan peringatan dan lain-lain. Sungguh kalau kita baca Al-Quran sangat indah karena sudah terperinci, di mana di dalamnya betul-betul bisa kita fahami dengan mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Ayat kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini sudah terinci, sehingga kita tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Kita cukup menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian wahai umatku, tentunya kata Nabi Muhammad, mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi untuk mencapai cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah
dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Selanjutnya ayat ketiga. Dan hendaklah kamu meminta ampun pada Tuhanmu dan bertobatnya. Jika kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Jadi kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah adalah perintah Allah, perintah Al-Quran. Makanya jangan malas mengucapkan istighfar. Habis sholat minimal 100 kali atau 3 kali. Rasulullah sendiri dalam satu hari diriwayatkan bahwa beliau membaca istighfar minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 sampai 100. Kita yang berlumuran dosa malas banget baca istighfar. Masya Allah. Yuk baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali masyayikhina wa ulamaina wali ustadina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan bertobat kepada Allah itu perintah. Kita bertobat itu diperintahkan. Taubatlah dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Dari menggunakan waktu yang tidak bermanfaat kepada waktu yang bermanfaat. Gunakan waktu buat baca Quran. Gunakan waktu jangan buat tidur saja. Mentang-mentang puasa tidur aja. Wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang produktif. Yaitu illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Imannya produktif. Wa amilus solihat. Beramal soleh. Imannya produktif. Wa tawasau bil haq. Imannya produktif. Wa tawasau bis sabr. Jadi orang yang bakal rugi. Yang tidak bisa menggunakan waktu. Tapi yang bisa menggunakan waktu dengan keimanan. Dan imannya produktif. Menghasilkan amal soleh. Menghasilkan generasi-generasi yang cinta dakwah. Itulah orang yang tidak akan rugi. Kalau kita beristighfar dan bertobat, Allah akan ngasih kita tuh. Memberi kenikmatan yang terus menerus. Kuncinya kita dikasih nikmat, kebahagiaan yang terus menerus. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan diberi keutamaan oleh Allah nanti. La syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Tuh ditambahin oleh Allah. Pantas aja ilmu gak nambah-nambah. Kenapa? Karena kurang syukur. Ada waktu bukan waktu belajar. Malah digunakan main HP. Bagaimana mau dapat ilmu? Nah ini. Kita harus terus bertambah ilmu, bertambah akhlak. Harus terus bertambah kebaikan. Ayat keempat.
Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah kembalimu dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan sombong kepada Allah. Allah nyuruh taubat, Allah nyuruh istighfar. Malas-malas. Padahal kamu mau mati. Mau kembali kepada Allah. Yuk sama-sama kita buka hati kita lebar-lebar. Bapak-bapak, ibu-ibu, buka hatinya untuk mengajak anak-anaknya membaca istighfar. Bukalah. Coba ajak anak kita, istri kita duduk bareng. Yuk baca istighfar coba. Iya duduk barengnya kalau makan saja. Giliran baca istighfar, baca sholawat. Masing-masing. Cobalah kita duduk bersama, baca Quran bersama. Baca sholawat bersama, baca istighfar bersama dalam satu keluarga. Alangkah indahnya itu. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan ayat kelima ini menjelaskan tentang perbedaan sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang mukmin. Nah, ini kita harus tahu nih ayat kelima. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan daripadanya Muhammad. Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti hati, menyelimuti diri dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hatinya. Jadi kalau orang-orang kafir itu menyembunyikan kebenaran. Tapi Allah tahu bahwa dia itu menyembunyikan kebenaran. Jangan dibilang kamu korupsi tapi Allah nggak tahu. Itu sudah kafir nantinya, menutupi nikmat Allah. Jangan bilang kamu maksiat Allah nggak tahu. Tahu Allah. Walaupun di kamar sendiri Allah tahu. Di kamar mandi sendiri Allah tahu. Di hutan sendirian Allah tahu. Jadi jangan macam-macam kita. Karena Allah Maha tahu, Maha lihat. Ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya. Dan tidak ada satu binatang melata di muka bumi melainkan Allah yang memberi rizki. Allah kasih rizki semua binatang yang melata di muka bumi ini. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Masya Allah. Menurut sebagian ahli tafsir, tempat berdiam di sini adalah dunia dan tempat menyimpan itu adalah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir, lain tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat menyimpan adalah rahim. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Dia Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan masing-masing dan adalah singgasananya di atas air. Agar Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah ini. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Orang kafir tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Awas, kalau kita tidak percaya, berarti kita masuk golongannya. Dan sesungguhnya jika kamu
kami undurkan azab dari mereka kepada waktu yang ditentukan. Niscaya mereka berkata, apakah yang menghalanginya? Ingat, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka. Dan mereka diliputi oleh azab. Dahulu mereka selalu memperolok. Ciri orang kafir gitu, nantangin azab, nantangin bala gitu. Dan jika kamu rasakan manusia pada rahmat kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi. Dan suka berputus asa ini. Wala tai'asu mir rahillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia telah kafir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi, bangga. Kalau sudah bencananya hilang, bangga. Tapi lupa sama Allah. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, mereka beroleh ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penonton yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ikuti terus video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman Anda, supaya bertambah pahala bagi Anda dan bagi kami. Insya Allah, kalau betul-betul kita renungkan dan kita ulang lagi video ini, baca lagi, dengerin lagi kuncinya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya tutup, bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepadamu, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, in uridu ilal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.